Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menyapa kembali kepada pendengar, juga pemirsa Radio Semeru FM dimanapun Anda berada pagi ini. Masih bersama saya, Saiful Anam, di acara Ngobras. Ngobras itu adalah singkatan dari Ngobrol Bareng Mas Anam. Itu nama lengkapnya sih Saiful Anam. Anam itu adalah panggilan kecil. Ya, jadi kalau sekarang ini banyak yang menyebut saya Anam itu sebenarnya jarang. Lebih banyak manggil Saiful. Tapi kalau di kampung nyari namanya Saiful, itu ketemunya adik saya. Adik saya namanya Saiful Anwar. Tapi kalau ke Berbulu nyari Saiful, ketemunya suami Bu Oktaviani. Oke, jadi pagi ini alhamdulillah kita bintang tamu kita, narasumber kita pagi ini adalah Ibu Oktaviani, sarjana hukum, sudah magister ya Bu? Sudah magister hukum juga, sudah lulus, yang semula mestinya minggu lalu, Sabtu lalu ya Mas Teguh. Tapi kemudian karena beliau Sabtu lalu ada acara lain, maka hadir pada hari ini dengan tema, temanya yang menarik ini ya. Perempuan muda di kancah politik. Wah. Yang masih muda sih. Ternyata muda. Ini saya bacakan beliau Oktaviani SHMH. Wah, Lumajang. Kelahirannya Lumajang 13 Oktober tahun 83. Betul, masih relatif muda. Umur masih 39 tahun. Saya menyebutnya sih masih imut-imut. Iya. Kemudian beliau tinggal di Dusun Kebonagung, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, agama Islam. Status menikah, nama suami beliau adalah Saiful Anwar. Beliau memiliki putri semua ya Bu? Putra satu, ada 3, jadi 2 putri, 1 putra. Hobinya ini traveling, wah, memang kemana-mana beliau, saya tahu. Kemudian pekerjaan ya swasta, salah satunya adalah sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang. SD Sumberwuluh, SMP Candipuro, SMA Pronojiwo, S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, S2-nya di Universitas Negeri Jember. Oke, selamat pagi Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anam ya. Terlalu formal. Iya. Oke. Jadi sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Saiful kayaknya juga Alhamdulillah sehat. Mas Anam. Bu Okta, coba diceritakan gimana ceritanya perjalanan hidup. Tadi Ibu waktu bincang-bincang sebelumnya, sekilas Ibu cerita ternyata pernah sekolah di Kalimantan, ya. Jadi sekolahnya di mana-mana ternyata. Saya juga baru dengar bahwa karena orang tua jenengan Pak Haji Satuhan ternyata dulu pernah kerja di PG Jatiroto ya. Iya. Kemudian sampai pindah ke Kalimantan ya. Coba ceritakan sekilas Bu. Iya, kami ini dari keluarga yang sangat minim lah Pak Saiful, maksudnya minim secara ekonomi waktu itu. Bapak saya adalah pekerja di PG Jatiroto, terus tahun sekitar 87 atau 86 pindah ke Banjarmasin, Lehari. Mbak Okta masih kecil. Iya. Masih kecil. Saya masih belum SD. Betul. Nah, tetapi karena saya di sini itu ikut nenek. Nah, buyut lah ceritanya, itu kan beliau polisi. Jadi daripada kan zamannya dulu Bapak belum tahu pindah ke Kalimantan itu hidupannya bagaimana, walaupun sudah tahu kerjaannya, dan akhirnya saya ditinggal di sini. Di sini ya. Di sini di Sumberwuluh ya. Di Sumberwuluh sama buyut sama nenek. Oh, kakek dulu polisi ya? Ya,
polisi, Oh. buyutnya. Oh, buyut ya, buyut Ya, dari polisi. jadi begini, nenek saya itu Ya? Mm-mm. anak tunggal. Oke. Anak tunggal dari ibunya, dari buyut saya. Mm-mm. Nah, akhirnya karena anak tunggal ini, nenek saya itu punya anak 9, termasuk bapak saya. Oke. Nah, jadi mungkin si buyut ini apa suka sama anak ya. Jadi kayaknya cucunya, buyutnya gitu ya. itu kayak enggak boleh kemana-mana. Termasuk saya mau dibawa ke Kalimantan enggak boleh. Oke. Jadi Bapak waktu itu berangkat ke Kalimantan dulu ya? Iya. Berapa lama di sana? Bapak baru pindah ke sini itu tahun 2006. Hampir 20 tahun. Iya. Kalau katakan ke sana tahun 86 atau 87 ya? 87. 87. 19 tahunan ya. Iya. Lama berarti di sana ya? Lama banget. Nah, dengan ibu waktu itu ya, Iya, keluarga semua ya? sama adik saya. Adik saya yang kelahiran saya 2. Nah terus Mbak Okta waktu itu ikut juga ke sana waktu sudah umur berapa? Ya, namanya saya ini anak perempuan waktu itu masih kecil. Ya sering. Kadang-kadang bapak keinginan keluarga kami itu, oh saya mau diajak. Nah, di sana setelah di sana sama nenek di sini enggak boleh, akhirnya pindah lagi ke sana. Lah sedang saya Jadi lebih dekat. sempat sekolah di sana ya? Sempat Waktu SMA awal saya di sana. Oh jadi sudah dewasa ya? Ya, Saya pikir waktu SD di sana. SD juga pernah di sana juga iya. ya? Oke. Jadi akhirnya saya itu ilmunya itu tanggung. Berapa lama waktu SD di sana itu? Sempat berapa lama? SD nggak lama, pasti sampai 1 tahun? nggak sampai 1 tahun gitu ya, sama kayak pendaftar di sana. Belum selesai saya sudah mungkin 3 bulan saya pindah lagi ke Lumajang. Di Lumajang nggak ada sekolah, waktu kan sulit. Di kota apa Bu? Di Plehari Pelehari, Kalimantan Selatan ya. Iya. Jadi ternyata pernah di sana SD-nya sebentar, tapi lulusnya SD sini ya? SD sini, semua lulusan di sini. Di sini ya, saya lulus di sini, sempat SMA ke sana lagi ya sebentar Iya. ya. Tapi kemudian lulusnya di sini. Mbak Okta kemudian kuliah di jurusan ilmu hukum ya, Hukum. di Universitas Muhammadiyah Malang. Lah setelah sebelumnya, panjenengan nomor berapa dari berapa bersaudara? Saya pertama dari 4 bersaudara. Dari 4. Iya. Dari 4 bersaudara. Iya. Nanti akan saya tanyakan, tapi yang nanti aja terakhir ya. Iya. Yang katanya kemarin ya. Nah, tapi gini, setelah lulus SMA Pronojiwo, panjenengan kuliah di Malang, Universitas Muhammadiyah UMM, Malang ya, di jurusan ilmu hukum. Apa yang paling berkesan waktu selama kuliah? Singkat saja. Kuliah itu saya itu menikmati sekali, tetapi saya bukan aktivis. Itu yang saya sesalkan. Kenapa waktu itu saya hanya menikmati kuliah, main, itu saja sudah. Tapi walaupun bukan aktivis, sekarang di politik jadi Nah. singa panggung dia. Iya. Lah, Luar di sini, biasa. Makanya kehidupan manusia itu tidak bisa diprediksi. Iya. Oke, jadi selama kuliah ada yang lebih banyak apa waktu itu kalau bukan di aktivis? Kan biasanya orang kalau di politik itu banyak sebelumnya di aktivis. Lah waktu selama kuliah lebih banyak menikmati apa waktu itu? Menikmati kos-kosan mungkin, kos-kosan ke kampus gitu saja Traveling, sudah. Iya, gitu banyak ya, jalannya. banyak jalannya ya. Iya, tapi alhamdulillah saya semester 8 sudah wisuda. Jadi 4 tahun persis ya. Semester 8 berarti kita selesai 3,5. 3,5 tahun. Yo, Iya. waduh, termasuk cepat berarti. Kemudian setelah itu langsung kerja atau gimana? Saya semester 7 itu sudah selesai semua, menunggu wisuda di semester 8 itu saya masih ikut di Mapurel di Malang. Akhirnya ikut pelatihan ekonomi dan akhirnya magang di BTN. Nah, di Oke. BTN membutuhkan tenaga kontrak, waktu itu alhamdulillah saya dikontrak di BTN. Nah, karena saya tunangan sama suami ini, nah saya kan terahnya Madura, Pak. Kalau ngomong tunangan, suami saya belum lulus. Oh, sama-sama kuliah? Iya, Satu kampus juga satu ya? kampus. Oke. Satu Satu kampus, jurusan? Satu jurusan. Satu angkatan? Satu angkatan, tapi tidak satu kelas. Oke, jadi ini Nah, ketemu suami waktu kuliah ya? akhir kuliah itulah. Lah habis itu karena tunangan sama bapak saya bilang gini, sudah kamu jangan di Malang karena kamu menganggap di situ ada tunangannya, Oke. takut kebablas waktu itu. Akhirnya saya harus berhenti resign dari BTN. Dan dari BTN itu resign, saya kerja di UPK Candipuro, Apa itu UPK? unit pelayanan kerja keuangan itu loh Pak. Yang di bawah BPRD? Bukan,
ada dulu ada lembaganya sendiri UPK. Oke, UPK, tapi di bawah di kecamatan, Kecamatan. ya? Oke. Iya, di kecamatan Tahun untuk berapa itu? pembangunan. Tahun berapa itu? Itu tahun 2006. Sampai tahun berapa di situ? Bentar saja. Karena waktu itu nggak sampai 1 tahun saya dipilih menjadi suatu pengurus di sana. Itu kan pilihan dari desa-desa gitu. Oke. Nah, ternyata saya juga lolos di situ di keuangan itu. Nah, setelah itu saya kok merasa jenuh. Saya tuh kuliah jauh-jauh, biasanya kan jalan. Iya, iya, Nah, iya. saya itu kayak merasa terkekang ada di rumah itu. Nah, akhirnya ada teman suami buka perusahaan di Pasuruan. Saya ikut kerja di Pasuruan menjadi accounting. Maaf, jadi waktu Mbak Okta kembali ke sini itu sudah menikah ya? Belum, Oh, belum menikah ya? belum, masih tunangan. Oh, masih tunangan. Oke. Waktu bekerja di Pasuruan sudah menikah atau belum? Belum, masih tunangan. Oke. Karena tadi bicara suami soalnya. Iya, oh ya. Calon suami. Temen tunangan saya punya perusahaan. Iya, iya, iya. Perusahaan cat furniture. 2006 itu Bapak belum pasir ya? Belum. Jauh, Bapak masih jauh di ya? Kalimantan, Masih Wirawiri Kalimantan. ngurus kepindahan. Iya, iya, iya. Nah, itu. Oke, kemudian di Pasuruan kerja apa? Di pabrik furniture, cat furniture itu saya sekitar agak lama itu sampai 2007. Apa yang hampir dikerjakan setahun. di sana? Bukan Saya apa? accounting. Oh, accounting. Accounting. Agak anu ya dengan hukum ya? Lah, ada di ini saya kerjanya itu selalu di keuangan. Oke. Iya, ya karena pelatihan di Mapurel itu. Iya, iya, iya. Nah, habis 2006 sampai 2007 saya kerja di sana dan alhamdulillah saya sampai jabat wakil direktur sama ini dipercaya sama ya namanya teman masih ada ini keluarganya. Tetapi akhirnya nikah. Oke, tahun berapa menikah? 2007. 2007. Maaf sebelumnya. Mapurel tadi singkatan apa sih? Ingat nggak? Pelatihan ilmu ekonomi kalau enggak Pokoknya salah. yang di anu ya, yang di Iya. BTN tadi ya. Ya, yang di ini di Splendid itu kantornya. Jadi menikah 2007 ya. Kemudian setelah itu masih tetap kerja di situ atau di mana? Kerja sebentar. Nikah langsung di sana ya. Dan itu, nah ketika Bapak pulang apa kemudian langsung apa yang dikerjakan di sini? Apa sudah mulai langsung bisnis pasir atau gimana? Enggak lah. Bapak itu kan 2006 kan masih Wirawiri Banjarmasin Lumajang. Tetapi Bapak itu sudah baca peluang. Bahwasanya di sini itu ada potensi di Lumajang, itu potensi yang bisa kita cari gitu. Nah, walaupun begitu sebelumnya Bapak juga sebelum pulang sudah mempersiapkan lahan pertanian, truk gitu-gitu. Akhirnya sambil lalu beliau itu mencari peluang bahwasanya di daerah aliran sungai itu katanya kan walaupun dulu punyanya orang gitu mau minta Bapak gini ya sudah ini kalau punya ini kan sudah tidak ada sertifikat apa-apa kan sudah tidak berlaku. Tetapi masih keleman masyarakat itu masih ada. Akhirnya apa? Bapak gini gimana kalau saya ganti rugi gitu. Belum ada pertambangan belum ada. Akhirnya tapi Bapak sudah berpikir ke sana suatu saat ini pasti ini akan menjadi potensi karena Bapak sudah koordinasi mungkin sama teman-temannya di pertambangan bahwa bisa untuk diizinkan pertambangan. Akhirnya itu kan proses. Yaitu tahun-tahun itu memang pasir ya orang tinggal nyari aja. Gitu. Iya. Artinya belum banyak kebutuhan di lahan itu cuman ada 200.000, 300.000, tapi ya untungnya kita itu pakai bermaterai untuk ini gitu. Sebenarnya sih kalau secara hukum untuk itu enggak ada ininya, tetapi untuk mengikat saja bahwa orang itu tidak mengklaim lagi bahwa lahan itu yang dulu milik keluarganya sudah dipindah tangankan oleh Pak Satuan. Kalau secara ranah hukum enggak ada sudah. Mulai tahun berapa Haji Satuhan Bapak? Itu juga bukan berkah Salim Kancil bukan, tetapi mungkin sudah jalannya setelah perizinan itu ada di Bapak sudah mengenang izin tetapi tidak bisa jual atau
setelah sudah goal itu ada beberapa lah memang yang tidak bisa saya ceritakan di sini soal saya merasa terhina gitu oleh satu-satu pejabat gitu. Karena waktu itu belum jadi ketua pimpinan DPRD ya. Saya bilang gini, kenapa ya administrasi seribet ini gitu. Akhirnya waktu itu ini saya tuh harus nyalon jadi DPRD 2018. Saya tuh harus nyalon DPRD gitu. Itu hanya omongan biasa. Katanya kalau DPRD itu gampang, mosok gitu Bapak itu. Iya, sudah. Setelah itu, oh enggak sih, tidak punya keinginan ke sana. Nah, pokoknya ada salah satu itu harus enggak jadi. Ya itu ya, tidak ngomong DPRD waktu itu, enggak jadi gitu. Terus, nah saya diajak ngomong, oh jadi tim sukses A, B, C, D gitu. Nah, Pak Satuhan. Nah, si Pak Satuhan ini bapak saya itu memang awalnya sih dukung salah satu calon. Nah, tidak sepahamlah dengan saya. Tidak sepaham dengan saya bahwasanya bapak itu salah. Bapak itu tidak dibantu oleh A, B, C, D karena saya yang di lapangan. Nah, di situ saya harus nandingi bapak nih. Nandingi bapak untuk dukung salah satu calon. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama Kapolsek waktu Pak Bambang. Pak Bambang Kapolsek dulu ngobrol-ngobrol. Oh, Mbak Ani anu aja ke hutan bambu. Nah, waktu itu ada sesuatu lah, saya sama Pak Bambang ada pembicaraan kasus lain. Maksudnya ini apa? Ada agenda pembicaraan lain, tidak berbicara politik. Di situ ketemu Pak Inggi Safi'i di hutan bambu. Di hutan bambu. Mbak Ani bilang begitu. Mbak Ani itu mau mboten dukung salah satu ini. Langsung dia sebut, siapa Pak? Bunda Indah sama Cak Torik. Bunda Indah sama Cak Torik. Pokoknya saya tidak salah satu itu sudah. Tahun ya? Sudah 18 awal ya? Iya. Karena waktu itu sudah mau pilkada. Bulan Maret. Oh, sudah Maret ya? Menjelang banget. Ya sudah menjelang banget itu. Nggih. Nah, akhirnya Pak Inggi Safi'i gini. Ya sudah enggak apa-apa. Saya iyai saja. Pokoknya ada salah satu ya. Nah, habis itu habis itu mungkin Pak Inggi Safi'i ngomong-ngomong sama DPC, bagaimana kalau Mbak Oktaviani ini saya jadikan ketua PAC dari Gerindra. Belum. Dari situ saya ngomong iya juga. Iya. Nah, akhirnya Pak Safi'i punya kedekatan dengan Bu Indah waktu itu ya. Mungkin gitu. Nah, disitulah saya juga mengokekan PAC. Bulan April saya mengadakan kampanye di rumah saya. 2018 ya. Iya. Di rumah saya itu macam kampanye, alhamdulillah yang datang undangan 600 menjadi 1.800-600an itu. Nah, setelah itu jadilah beliau kan. Jadi beliau syukuran ke rumah, Bunda Indah bilang nyalon. Cak Torik juga sama, nyalon ke PKB gitu. Ini. Oh, Cak Torik nawarin juga untuk nyalon PKB. Tapi Bu Indah duluan atau gimana? Kok kemudian kan orang berdua syukuran. Kami ngadakan syukuran waktu Bu Indah sama Cak Torik itu. Jadi mungkin syukuran pertama ya, yang ke rumahnya warga itu ke rumah. Nah, disitulah ngobrol santai. Nah, ayo begini ya, namanya orang politik ya, ngomong politik. Akhirnya Bunda itu bahasanya yang lumesnya begini aja. Sudah Mbak Okta, kami kekurangan kader perempuan. Mbak Okta nyalon saja, antara jadi tidak jadi kan tidak ada masalah. Kan hanya menjadi pemenuhan kuota perempuan. Nah, terus bapak saya nyeletus, mau dikasih nomor berapa Bunda? Loh, Pak Satuhan minta nomor berapa? Gerindra nomor berapa Bunda? Nomor 2. Ya sudah, Mbak Oktavianinya kasih nomor 2. Ya itu pembicaraan soal itu. Nyantai waktu itu ya? Nyantai. Tetapi waktu itu tidak punya pemikiran saya harus jadi. Tidak ada. Sampai pengumuman di waktu itu ada di Jawa Pos. Pengumuman daftar caleg tetap ya, DJT. Nah, di situ saya belum kampanye, Pak Sewu. Saya belum kampanye, masih sibuk jualan pasir. Karena saya kan waktu itu masih ngesup plan Beijing plan itu, yang ngurus tagihan, waktu itu ngurus customer, yang ngedilkan customer ini saya semua, bapak tinggal di lapangan. Waktu itu saya masih keliling. Nah, bulan 8 waktu itu
bulan 8 bulan 9 keluarlah di Jawa Pos. Jadi nomor urut sekian yang asli gini-gini kan. Nah, om saya yang di Surabaya itu TNI. Itu bilang, "Loh, kalau saya sama kayak sampean. Nama sama Saiful Anam, terkenalnya panggil Anam. Kalau saya di keluarga dipanggil Ani." Nah, Ani, ya jadi Ani sering dicari cari Imam S. Arifin itu loh Pak, atau Ani Ibu Negara. Nah, di situ om saya bilang, "Kamu di mana?" Gitu. "Aku kok baca di Jawa Pos, ini ada nama kamu. Tapi kamu kok sering di Surabaya?" Saya di Surabaya sering. "Loh iya om, mau saya penuan kota." Nah, akhirnya om saya tuh bulan 9 pulang ke sini. Pulang ke sini ngomong sama bapak. Ini nggak malu tah. Kalau sudah di share, dimasuk di ini, banyak teman saya tanya, banyak ini keluarga tanya, bener Ani ini nyalon. Tetapi kok saya lihat Ani masih bingung, Surabaya, ke Cepu, ke sini, ke situ, pokoknya begitu saja. Nah, akhirnya setelah itu bapak itu diem. Terus Pak D saya yang pertama di sana, keluarga saya itu terah kakak adik itu masih berjalan. Nah, akhirnya didudukkan bapak saya, bukan saya yang didudukkan, bapak saya didudukkan sama keluarga. Akhirnya bilang, serius. Nah, ini Ani mau nyalon apa enggak? Kalau enggak nyalon silahkan cabut saja. Nah, kalau mau nyalon ya harus nyalon, takut todus katanya orang Madura. Todus itu malu. Jangan ngasan-ngasani. Nah, kalau mau nyalon ya nyalon sudah gitu. Nah, akhirnya di situ bapak saya ngomong sama saya, "Kerjaanmu dilimpahkan semua ke suaminya. Kamu kampanye." Ya namanya tidak pernah di politik, tidak pernah di organisasi, kampanye itu bagaimana? Ya akhirnya ya sudah, kamu jalan saja, jalan-jalan. Akhirnya yang jalan ini terah keluarga sudah om saya nyebar semuanya. Dan faktanya jadi. Nah itu, akhirnya kampanye ke rumahnya sana, ikut om, ikut kakak, sudah gitu saja. Faktanya jadi dan dapat suara yang banyak walaupun datang baru. Dapat berapa Pak? 7.000 kurang 3 kalau tidak salah. Itu ya samalah, mirip sama-sama kalau di dapil 3 itu kayaknya peringkat 2 ya dari Pak Bambang ya. Pak Bambang pertama ya. Yang lainnya di bawah jauh, 5.000, 6.000, 4.000. Pak Saiful kan juga banyak juga. Banyak. Lah, saya termotivasi awalnya banner itu Pak Saiful. Memang saya tertolong oleh banner. Ya selain saya datang baru ya. Iya. Saya itu pertamanya kan tidak ada banner, punya Pak Saiful kan sudah lama bannernya itu ya Pak. Jadi begini Bapak itu, loh itu bannernya Pak Saiful Anam itu banyak ini orang PDI ini partai besar gini-gini. Akhirnya Bapak saya itu nyetak. Nah ketemu di mana om saya jalan, ada bannernya Pak Saiful lagi, panas lagi om saya sampai nyetak sendiri. Jadi om saya itu nyetak sendiri. Kakak sepupu saya nyetak sendiri, akhirnya wah banyak sekali. Oke, pokoknya pada akhirnya pada Pileg 2019 Bu Okta jadi ya. Amin, dilantik dan kemudian dipercaya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten. Wakil ketua ini juga unik. Saya lanjutkan, ini kita review lagi. Jadi Bu Okta ini sekarang masih cukup muda, usia 39 tahun, dan sekarang adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang dari fraksi Gerindra. Nah, pada tahun 2018 dia waktu itu mendukung pasangan calon bupati, wakil bupati, yaitu Cak Torik dan Bunda Indah. Dari situlah kemudian perkenalan berlanjut, kemudian beliau nyalek untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari Partai Gerindra, dan akhirnya terpilih dan dilantik pada bulan Agustus ya, atau September 2019. Dan yang luar biasa adalah meskipun pendatang baru, tetapi dipercaya oleh Partai Gerindra untuk menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Padahal di fraksi Gerindra cukup banyak yang senior. Ini yang perlu kita tanyakan, bagaimana ceritanya Mbak Okta dipercaya menjadi wakil ketua DPRD dari partai ya,
Ini gimana cerita? Kalau bagaimana itu sebenarnya yang pas yang ditanyakan tuh Bunda Indah mungkin. Karena waktu itu begini. Nah, waktu itu dari pembicaraan awal, waktu kami sudah oke nyalon itu, bapak saya ada pembicaraan sendiri sama Bunda Indah. Bahwasanya kalau anak saya suaranya terbanyak gimana Bun? Sudah bah, akan saya berikan posisi. Nah, makanya saya ngomong konsisten Bunda Indah ini, padahal itu pembicaraan yang nyantai saja, yang nyantai ada di ruang tamu, di ruang tengah waktu itu. Ya Bunda, ini sudah saya keluarga sudah memutuskan Mbak Ani ini harus jadi. Nah, kalau seandainya kami all out dan Mbak Ani ini waktu itu ngomong banyak bagaimana? Sudah bah, nanti akan saya berikan posisi. Tetapi posisi apa itu kita tidak paham. Ya, kan? Menyebut Bunda waktu itu ya? Iya, gitu. Nah, setelah itu pembicaraan tidak begitu serius juga. Habis makan cemilan atau apa itu santai. Nah, itu sudah selesai ya. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah saya di partai waktu itu dapat suara terbanyak di fraksi saya. Nah, di situ tuh kami dipanggil sama Bunda. Panggil maksudnya Mbak Okta kalau nganggur sama Abah ke rumah dinas waktu itu. Ditanyain saya, Mbak Okta mau jadi ketua fraksi atau ketua partai? Ketua apa? Wakil ketua DPRD. Ketua fraksi atau wakil ketua DPRD? Nah, bapak saya itu tidak ikut itu waktu itu, diam saja. Yang penting begini Bapak, Bunda, saya serahkan Oktaviani ini ke Bunda. Bapak bilang begitu. Tolong diarahkan karena anak saya ini tidak pernah di politik. Baru. Nah, kalau ada apa-apa tentang anak saya ini, itu bahasanya Bapak. Ya pasti saya akan tanya sama Bunda Indah. Itu bahasanya. Nah, hanya di situ sebatas itu. Nah, terus Bunda nanya sama saya. Lah saya bilang begini, saya kasih posisi yang tidak berat Bunda. Bahasa saya gitu. Karena saya waktu itu saya berpikir masih memikirkan kerjaan. Nah, saya kasih posisi yang tidak berat. Bunda itu cuma senyum. Kalau wakil ketua bagaimana? Pikir saya. Akhirnya muncul, hanya wakil. Di mana-mana wakil itu kan cuma menjadi bayangan. Menurut saya kan begitu. Kalau ketua fraksi namanya ketua fraksi, ada embel-embel ketua. Saya bilang sama Bapak, Pak pilih mana? Ketua fraksi atau wakil ketua? Itu waktu itu Bapak masih di situ? Belum, waktu pulang. Sudah pulang, waktu pulang. Di situ waktu ditanya Bunda itu saya hanya bilang kasih posisi yang tidak berat. Karena saya baru juga. Nah, setelah itu Bunda cuma senyum, kita pulang, saya bilang, Pak kalau ini daripada ini gitu. Ya, akhirnya omongan itu terus Bapak gini, terserah sudah. Kamu ojo minta apa-apa. Terserah Bunda mau dikasih ketua, wakil ketua atau ketua fraksi. Cuman kalau ketua fraksi itu ya agak berat. Bapak bilang begitu. Agak berat. Loh, kenapa Pak? Ya ketua fraksi itu kan menaungi ya. Kamu kan masih muda. Pembicaraan kita kan sama Bapak itu memang dekat saya. Dekat apapun, pribadi apa sama Bapak. Nah, setelah itu pengajuan Bunda langsung telepon berapa hari dari situ, Mbak Okta, saya kirim surat menjadi wakil ketua. Oke, DPRD ya. Terus saya bilang, oh ya sudah, ringan saja tugasnya. Jadi panjenengan belum sempat menjawab yang tadi Bunda sudah memutuskan. Iya. Mungkin Bunda sudah berpikir. Itulah Bunda Indah. Iya. Yang tidak kita, Bapak juga bilang begini, wah orang ini konsisten banget. Makanya begini, tidak berpikir saya dapat posisi di fraksi ataupun wakil ketua ini karena dulu kan saya pernah janji sama Abah. Kalau Mbak Okta suaranya terbanyak, saya kasih posisi. Nah, di situ tuh akhirnya Bapak itu kayak insecure gitu ke Bunda Indah itu. Loh, padahal waktu itu omongan tidak serius banget gitu loh. Ternyata memenuhi. Oh, orang ini konsisten, orang ini ya maksudnya akan jadi panutan. Nah, akhirnya ngomong sama saya, tirulah Bunda Indah. Kalau sudah konsisten ngomong A, kamu harus A. Kalau kamu ngomong B, harus B. Jangan sampai meleset. Itu bahasanya Bapak begitu. Akhirnya kayak insecure banget ke Bunda Indah inilah. Nah, setelah itu Bunda berapa hari telepon bahwasanya ini, ya saya hanya siap saja. Nah, siap saja. Anda akhirnya yang ini, yang bikin saya Bunda itu adalah kayak orang tua saya dan juga kakak saya.
walaupun tidak tahu Bunda nganggap saya bagaimana gitu kan. Waktu berapa minggu mungkin saya ditelepon dari DPP bahwasanya saya tidak menjadi wakil ketua. Tidak menjadi wakil ketua. Bu Oktaviani tolong SK-nya diambil di DPP. Bu Okta ini menjadi ketua fraksi. Oke. Nah, Cuma gitu ya? iya dari DPP. Telepon malam-malam. Hanya waktu itu saya telepon Bunda. Bunda, saya jawab karena saya tidak ada kapasitas, saya tidak menyalonkan menjadi wakil ketua atau ketua fraksi. Hanya saya jawab begini, maaf Bapak, saya tidak, Ibu menerima, langsung begitu kan? Nah, maaf Bapak, karena saya sendiri tidak pernah menyalonkan menjadi wakil ketua atau ketua fraksi, jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjawab ini. Nah, tolong panjenengan tanya langsung sama Bunda Indah. Nggak usah sudah, kalau sampean mau, besok silahkan ke Jakarta, kita tunggu. Tetapi saya, maaf Pak, saya akan tetap berkoordinasi sama Bunda Indah Selaku ketua DPC. Karena merasa saya kan dicalonkan oleh beliau. Malam itu saya telepon Bunda Indah, loh kok bisa begini? Nah, enggak tahulah Bunda Indah itu Mungkin langsung menghubungi Jakarta ya? Ke Jakarta malam jam 2 malam katanya. Beliau berangkat dari sini jam 2 malam. Berangkat langsung ya? Luar biasa. Nah, itulah memperjuangkannya. Bukan memperjuangkan, mungkin begini. Ada beberapa pertimbangan atau haknya Bunda di situ mungkin. Nah, haknya Bunda kan ketua DPC, Ya, penentu DPC. itu. Jadi akhirnya Bunda datang sana. Sudah oke, baru 2 hari saya yang ke sana. Itu ya memang awalnya sih pikir saya hanya wakil. Ya gimana ya, wakil mungkin tidak seperti ini. Ternyata wakil dan pimpinan itu kolektif kolegial, karena saya belum pelajari itu semua. Nah, akhirnya di situ ya banyak sih, kok Okta, kok ini lah namanya ya, karena saya. pendatang baru langsung jadi wakil ketua. Nah, selama 2 tahun, hampir 2,5 tahun ya, kira-kira 2,5 tahun. Apa yang Anda rasakan dinamikanya sebagai wakil ketua di DPRD? Ya tentu saya harus banyak belajar Pak Saiful, banyak baca cari referensi. Bagaimanapun saya juga tidak mau bikin malu partai, di mana saya sudah ternyata wakil ketua ini juga posisi bergengsi di DPRD waktu itu kan begitu, walaupun semuanya juga bergengsi lah. Nah, di situ tuh akhirnya waktu dilantik masih pikiran santai-santai saja. Ternyata setelah kita pelajari bahwa waktu kolektif kolegial, keputusan pimpinan juga nyangkut menjadi tanggung jawab. Di situ hanya saya berpikir, saya harus belajar dan ngikuti. Sudah kan banyak senior, banyak senior, Abah Bukasan senior, Ci Ahmad senior. Akhirnya saya sendiri nyampurlah, mendekat. Anda pendatang baru, tidak punya background sebagai aktivis organisasi, ya. Toh ketika menjadi pimpinan, memimpin sidang dan sebagainya, tampak fine-fine saja, lancar-lancar saja. Gimana tipsnya itu? Nah, gimana ya? Ya awal sih tidak fine, walaupun saya kelihatan fine. Ini yang satu lagi yang saya ini kan jari Bunda Indah. Jadi Bunda itu waktu itu bilang begini, jangan kelihatan lemahmu di depan musuh atau di orang lain. Jadi walaupun apa-apa itu, saya itu harus kelihatan, saya bisa, gitu kan. Saya bisa. Pernah loh, Pak Saiful mungkin tahu, saya pernah menjadi wakil DPRD masih 3 bulanan mungkin itu. Pernah memimpin sidang paripurna hanya satu saya saja. Waktu teman-teman acara ke Banyuwangi, ternyata teman pimpinan yang lain ada agenda sendiri-sendiri dan tidak bisa ditinggalkan karena pada waktu itu ada agenda partai. Artinya sempat nervous juga ya? Wow. Tapi aku nggak melihat Zoom. Untungnya Zoom ya. Tapi teman-teman ada di ruangan. Nah itu, ya itu. Pikir saya begini sudah. Ini keputusannya saya ambil. Ini adalah tanggung jawab saya. Apapun yang akan menjadi tanggung jawab saya dan harus saya lakukan, memang saya lakukan. Di politik kan selalu ada namanya kompromi ya. Jadi kadang-kadang kita pingin ini tapi ternyata ini kan gitu ya. Baik di level pimpinan maupun mungkin di level dalam dengan anggota atau di internal fraksi. Anda juga merasakan itu ya? Iya. Jadi begini, kan saya bukan background politik. Saya juga bilang sama teman-teman, kita tujuannya sama, ingin mementingkan masyarakat. Iya kan, masyarakat, dan
apapun itu kita kan 3 fungsi itu Pak Saiful, ya paham ya, lebih paham lah dari saya. Legislasi, penganggaran dan pengawasan. Di mana kita eksekutor semuanya itu kan ada di pemerintah daerah. Nah, sedangkan kita ini hanya menitipkan ide saja ke pemerintah daerah bahwasanya yang lebih bagus itu begini begitu. Nah, tetapi actionnya tetap pemerintah daerah. Di mana saya harus berpositif thinking kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah itu tujuannya cuma satu, juga menciptakan masyarakat. Jadi di mana ada program pemerintah ini, ya saya harus dukung penuh, walaupun kadang-kadang ada teman-teman yang masih ada gesekan gitu. Ya bagaimana caranya program pemerintah ini harus kita dukung. Toh kalau tidak sukses antara ada penyelewengan, ini tugas kita. Di Lumajang ini kan masih belum banyak ya perempuan ya yang katakan tertarik mau berkiprah di dunia politik ya. Makanya. Oke, katakan Bu Indah oke lah top level ya di Lumajang ini, udah pada posisi wakil bupati ya. Tapi pada level di bawahnya, misalnya ada proses pencalekan dan macam-macam, itu mencari kuota perempuan kan tidak mudah, sulit ya. Anda melihat gimana, terutama anak muda ini? Nah, setelah kami terjun di politik, benar ini ya, sudah terjun di politik, ternyata kita itu siapapun, anak muda, perempuan, tua, ataupun masih anak-anak itu harus sudah mempunyai lini pemikiran berpolitik. Karena politik ini bukan katanya orang oh dipolitiki gitu kan, bukan. Karena tujuan dari politik itu adalah apa? Memberi gagasan. Jadi apa yang menjadi ide untuk kemajuan diri sendiri ataupun untuk kemajuan orang lain ataupun keseluruhan, itu kan kita harus berpolitik. Harus berpolitik. Makanya kita harus menyadarkan, apalagi pentingnya politik. Bagaimana kita seorang perempuan yang notabene menjadi minoritas kepentingan gitu kan. Nah, ternyata tapi kita itu adalah perempuan yang biasanya kita itu jadi objek dari segala suruh lah. Itu mau menyuarakan kalau mereka tidak berpolitik. Bagaimana mereka mau mengeluarkan suatu ide atau keberatannya kalau mereka tidak punya berpikiran politik? Hanya apa? Hanya mendem. Akhirnya bagaimana? Ya tidak tertolong. Nah, jadi saya itu selalu bilang, jangan takut background namanya politik. Politik itu adalah menolong kita, menolong orang lain. Nah, jadi kita itu harus sadar, apalagi perempuan itu kepentingannya banyak. Kita di rumah tangga, kalau kita tidak merasa haknya kita, itu kita bisa. Nah, di mana kita punya hak bermasyarakat, di mana kita punya hak yang gender yang sama, tetapi kita masih dipilah lah antara laki atau perempuan, haknya lebih banyak laki ketimbang perempuan, langkahnya dipandang lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Ini harus kita bablas. Pokoknya kita persoalan gender harus sama. Masyarakat harus mandang itu, walaupun kodrat itu tidak bisa kita ini. Kodratnya di mana? Kodrat kita sebagai istri, sebagai ibu. Tetapi kalau kepentingan di masyarakat luas kita harus sama.